Oke teman-teman, kita kembali lagi ke perpajakan 2 ya, materi perpajakan 2. Perpajakan 2 ini untuk teman-teman D3 penilai PBB, D3 PBB penilai. Nah, kemudian kita sudah masuk ke pertemuan 12. Pertemuan 12 kita akan ngebahas terkait penetapan dan ketetapan. Nah, teman-teman, kalau bicara penetapan, teman-teman bisa cek pasal 12 ayat 1 Undang-Undang KUP. Di mana disebutkan bahwa setiap WP wajib membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan. Nah, sesuai dengan ketentuan wajib. Teman-teman kemarin udah tahu bahwa saat seseorang punya BW, dia punya kewajiban. Salah satunya kewajibannya adalah bayar pajak sesuai ketentuan. Dan ini dilakukan secara self assessment. Nah, dia membayar pajak itu tanpa menunggu ketetapan. Ketetapan pajak. Pajak yang ditetapkan oleh Fiskus. Jumlah pajak yang terutang ini dibayarkan sesuai dengan apa yang diberitahukan di SPT. Yang tentunya ya SPT-nya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku ya. Nah, ini adalah penetapan, teman-teman. Nah, untuk gampangnya, untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh ya. Contoh. Misalnya ada WP nih. Ada WP, kemudian dia melakukan kegiatan usaha nih. Ya kan? Usaha. Mau WP-nya apa nih? Badan atau PO? Kita badan aja lah ya. Badan. WP badan melakukan usaha, perdagangan barang-barang, usaha dagang lah, perdagangan besar lah. Kemudian dia melaporkan SPT. Kan karena dia adalah WP badan, maka dia harus melaporkan usaha kan, mendapatkan NPWP. Nah, salah satu kewajibannya apa? Lapor SPT kan, lapor SPT. Nah, laporan SPT ini isinya apa? Di situ kan menyebutkan penghasilan dan kredit pajak. Penghasilan dan yang lain-lain kan kemarin ada harta ya, ada harta, kewajiban, modal. Nah, di sisi lain dia harus melaporkan penghasilan neto. Jika dia punya kredit pajak, nanti penghasilan neto itu dikalikan tarif dulu, ditarikan tarif, kemudian baru dikurangi kredit pajak jika ada. Kredit pajak itu biasanya adalah pajak yang dipotong oleh pihak ketiga. Kredit pajak. Nah, kita ambil contoh aja ya. Misalnya dia punya penghasilan neto biar gampang, ambil aja 1 miliar misalnya, 1 miliar. Kemudian PPh terutangnya kalau PP badan kan 25% ya. 25% berarti pajaknya berapa? Kalau 1 miliar seperempatnya berapa? 250 juta misalnya. Kemudian ini adalah pajak yang dia harus bayar. Pajak yang PPh yang harus dia bayar, tapi ternyata dia punya kredit pajak. Salah. Kemudian dia punya kredit pajak. Kredit pajak itu apa? Kredit pajak itu mungkin pajak yang dibayarkan ke pihak ketiga, misalnya dia transaksi sama pemotong pemungut, sehingga pendapatan yang dia dapat tidak full, udah dipotong pajak. Misalnya dia punya kredit pajak misalnya 200 juta. 200
juta. Maka pajak terutangnya berapa? Terutang sama dengan 50 juta. Nah, pajak yang terutang atas pengalian penghasilan neto dan tarif, atau yang dalam hal ini adalah 250 juta ini merupakan jumlah pajak sesuai ketentuan. Maksudnya gimana, Pak? Iya, jumlah PPh-nya itu adalah hasil pengalian dari penghasilan neto dikali tarif pajak yang berlaku. Kemudian 200 juta ini yang dipotong oleh pihak ketiga merupakan penetapan yang dibayarkan WP tanpa didahului ketetapan. Jadi pajak-pajak yang dibayarkan oleh si wajib pajak ini, yang dibayarkan oleh ke pemungut, pemotong pemungut, atau yang dibayarkan sendiri, itu adalah penetapan atau pajak yang dibayarkan WP tanpa didahului ketetapan pajak. Ketetapan pajak. Jadi, penetapan itu adalah pajak-pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tanpa diterbitkan ketetapan pajak. Nah, sekarang kita bahas terkait ketetapan nih. Ketetapan itu teman-teman cek aja di pasal 12 ayat 3. Disebutkan bahwa apabila Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan bukti, DJP dapat bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT. Bukti berarti sini bukti disandingkan dengan versus SPT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak benar. Berarti SPT yang tadi disampaikan oleh si wajib pajak tidak benar. Maka jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka 5 tahun setelah saat turun. Nah, sini teman-teman harus bedakan setelah sama saat ya. Ini 5 tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun dan sebagainya. Jadi intinya setelah misalnya masa pajak Januari 5 tahunnya berarti hitungnya dari Februari gitu kan, 5 tahun. Berarti misalnya Januari 2015 berarti 5 tahun setelahnya yang nggak bisa diutik-utik lagi adalah Februari tahun, jadi berapa tuh? Cuman sampai Desember tahun 2020, Januari 2021-nya dia udah kadaluarsa. Nah, 5 tahun. Apa aja sih kejadian-kejadiannya? Yang pertama itu apabila hasil pemeriksaan terjadi kurang bayar. Ini kurang bayar, maka akan terbit SKP KB, ya kan? Kurang bayar pemeriksaan, atau ini nggak hanya pemeriksaannya teman-teman, bisa aja ada keterangan lain. Maksudnya kemarin kan udah saya sampaikan bahwa pendekatannya ke wajib pajak itu ada beberapa tuh, dari pengawasan, melalui himbauan, kemudian pemeriksaan. Ini keterangan lainnya bisa saja lewat lewat himbauan tadi, keterangan pemeriksaan. Menimbulkan kurang bayar, maka terbit SKP KB. Terus yang selanjutnya adalah apabila SPT tidak disampaikan dan sudah ditegur. Nah, ini teman-teman jangan bingung, surat teguran terkait siklus perpajakan itu ada 2, di siklus pelaporan dan di siklus penagihan. Surat teguran di sini itu adalah teguran karena dia tidak lapor. Dalam jangka waktu tertentu dia tidak lapor, maka bisa diterbitkan
ketetapan pajak. Ketetapan pajaknya, misalnya dia ditegur nggak lapor, tapi kita nggak punya data lain, maka ketetapan pajaknya berupa sanksi tidak lapor. Kalau misalnya kita punya data, dihimbau lapor, dia tetap tidak lapor, berarti kita akan menggunakan data itu sebagai dasar pengenaan pajaknya. Kemudian yang selanjutnya, mana nih kursornya? Yang ketiga adalah apabila dari hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain terkait PPN, ternyata ada ada yang tidak bisa kreditkan atau kompensasi. Atau tarifnya 0 atau tarif 0. Ini kan maka akan dikoreksi pajaknya nih. Bisa jadi koreksinya bisa lebih bayar, bisa kurang bayar. Misalnya dia harusnya ekspor tuh bisa tarifnya 0, ternyata dia dokumennya lengkap, berarti kan bisa menggunakan tarif 0% misalnya. Terus misalnya dia menggunakan tarif 0%, tapi ternyata dokumennya nggak lengkap. Kemarin teman-teman ingat kan di PPN, kalau misalnya dia itu syaratnya nggak lengkap, misalnya tidak punya perjanjian sama sama pembeli di luar sana, atau tidak bisa memberikan bukti bayar, ya maka itu dianggap penyerahan dalam negeri. Kalau dianggap penyerahan dalam negeri, berarti dia dipungut PPN. Kalau misalnya dia tidak punya salah satu bukti persyaratan itu, maka dia tidak bisa menggunakan tarif 0% atau kompensasi misalnya. Kompensasi dari masa pajak selanjutnya harusnya nggak bisa dikompensasikan karena ternyata di masa pajak itu terjadi koreksi dan menyebabkan tidak ada kompensasi. Atau kredit misalnya, harusnya misalnya mobil sedan harusnya nggak bisa dikreditkan tapi dia dikredit. Nah, itu di situ akan dikoreksi. Ini bisa menyebabkan selisih bayar. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila kewajiban di mana dimaksud pasal 28 atau 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Ini pasal 28 29 itu terkait apa sih? Kalau pasal 28 itu terkait apa? Pembukuan. Sedangkan pasal 29 itu tentang pemeriksaan. Jadi kan kewajiban wajib pajak itu adalah pembukuan. Kalau dia nggak melakukan pembukuan, kita bisa melakukan penetapan sesuai data lain. Kemudian kalau yang pasal 29 itu terkait pemeriksaan. Pemeriksaan itu kan ada haknya DJP, ada kewajibannya wajib pajak. Kalau wajib pajak tidak melakukan, maka bisa ditetapkan. Kemudian yang 5 itu adalah saya lupa. Yang 5 itu terkait NPWP di mana saat dia ternyata kewajiban perpajakannya itu sudah ada sebelum dia punya NPWP. Maka apa? Maka dapat ditetapkan jumlah pajak terutang. Jadi ini adalah 5 variasi dari 5 variasi aktivitas atau kemungkinan yang menyebabkan DJP menerbitkan surat ketetapan pajak. Jadi yang sini ya, bahasa sederhananya aja ya biar teman-teman gampang mengingatnya. Ini adalah variasi kemungkinan DJP melakukan menerbitkan ketetapan. Waktunya adalah 5 tahun. Lupa kemarin kok pembukuan itu harus disimpan 10 tahun ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa kalau pembukuan 10 tahun itu karena penyidikan itu bisa membuka case lebih dari 5 tahun. Misalnya disinyalir ada tindak pidana di bidang perpajakan.
Nah, kemudian kan tadi kan pemeriksaan ada pajak terutang, ada pajak terutang. Nah, di sini nanti akan ada sanksi. Ada sanksi. Sanksinya sebenarnya udah familiar ya, teman-teman udah sering disebutkan. Sanksinya adalah 2% dikali jumlah bulan, jumlah bulan, jumlah bulan, jumlah bulan itu dihitung dari saat pajak terutang sampai dengan terbitnya surat ketetapan dikali jumlah pajak terutang. Kalau kita ambil contoh dari case yang tadi, misalnya ada apa sih namanya? Ada pajak terutangnya 25 juta misalnya ya. Tadi masih kurang bayaran 25 juta. Terus diketahui bahwa antara pajak terutang sampai SKP itu jaraknya 10 bulan, berarti nanti tinggal 2% dikali 10 bulan dikali 25 juta. 25 juta sama dengan 20% kali 25 juta. 20% dikali 25 juta. Yang ini adalah sanksi. Nah, tapi teman-teman hati-hati, sanksi ini ada batasannya maksimal berapa? 24 bulan. Jadi teman-teman ingat nggak waktu kita bahas terkait pengungkapan ketidakbenaran pemeriksaan, sanksinya 50%, waktu dia ngaku pas proses pemeriksaan dia sanksinya 50% kan, padahal kalau dia nggak ngaku dia sanksinya maksimal berapa? 48%. Nah, ini maksimal 20%. Jadi misalnya kalau dia diperiksa di tahun ketiga atau tahun keempat, dia sanksinya mentok di 48%. Nah, biar gampang mungkin saya kasih simulasi ya. Simulasi mana kursornya. Misalnya ini WP badan nih, WP badan. Konteksnya adalah SPT tahunan nih, SPT tahunan. Ingat teman-teman kalau SPT tahunan WP badan, PPH, SPT tahunan PPH, kapan jatuh tempo pelaporan sama pembayarannya? Ini adalah bulan keempat tahun pajak. Misalnya dia tahun pajaknya misalnya ini tahun 2019, berarti bulan keempat berarti bulan 30 April, ya kan, 30 April. Nah, kebetulan kemarin yang tahun 2020 ada ini ya, ada COVID ditunda sebulan ya. Ini konteksnya dalam keadaan ideal lah. Nah, teman-teman ini kan apa sih namanya? Kalau dia tahun pajak 2019, dia kan jatuh tempo pelaporannya 30 April 2020 ya, 2020. Nah, sekarang hitungan 5 tahun bisa terbit SKP KB itu gimana sih? Nah, ini kan 2019 nih, 2019 berakhirnya kapan? 31 Desember 2019. Nah, dalam jangka 5 tahun berarti dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2024 ya kan? Kan 2020, 21, 22, 23, 24 ini 5 tahun ini bisa terbit SKPKB. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya ditemukan perbedaannya setelah 5 tahun? Ini masih bisa terbit SKPKB tapi terbitnya atas jika WP melakukan apa? Jika WP melakukan tindak pidana. Ini batasnya lagi 5 tahun lagi, berarti 2029 sampai 2029. Nah, kalau udah lewat 2009 maka tidak untuk tahun pajak 2019 ini nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi intinya kesalahan atau dosanya wajib pajak yang di tahun 2019 bisa diterapkan SKPKB melewati jalur pemeriksaan itu sampai tahun 2024, 5 tahun ya. Nah, 5 tahun selanjutnya dia masih bisa diterbitkan SKPKB asal itu terbitnya karena WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, kemudian jika teman-teman lihat pasal 1
angka 15, nah, teman-teman akan tahu bahwa SKP itu, surat ketetapan itu, SKP itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah SKP KB. SKP KB. Kemudian SKP KB T atau surat keterangan pajak orang bayar tambahan. Kemudian SKP N nihil, dan kemudian SKP LP. Nah, kita akan bahas satu-satu terkait apa sih namanya, terkait jenis-jenis dari SKP ini. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Pertama adalah SKP KB. SKP KB. Ini teman-teman cek pasal 1 ayat pasal 1 angka 16. Nah, di situ disebutkan bahwa yang namanya SKP KB atau surat ketetapan pajak kurang bayar adalah ketetapan pajak yang menentukan besarnya pajak. Di situ dia menetapkan ada beberapa jenis. Yang pertama adalah pokok pajak, kemudian jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pajak, pokok pajak, kemudian yang selanjutnya adalah sanksi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Kita ambil contoh, misalnya misalnya dalam suatu pemeriksaan dinyatakan bahwa pokok pajaknya adalah misalnya 1,1 M, jumlah kredit pajaknya adalah 200 juta, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajaknya berarti kan tinggal dikurangi nih. Di sini berapa? 1,1 dikurangi 200 juta, 900 juta. Kemudian ditambah sanksi, misalnya sanksinya 900 juta dikali sekian persen misalnya ya, misalnya 10% misalnya. Di sini 90 juta. Jadi pajak yang harus dibayar adalah 990 juta. Nah, ini dalam SKPKB ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 komponen. Oke, 5 komponen. Pokok pajak itu hitungan kalau misalnya PPN itu berarti kalau pokok pajaknya adalah tingkat kurang PM. Kalau PPH berarti penghasilan itu dikali tarif. Terus jumlah kredit pajak itu adalah jumlah kredit pajak yang bisa dikurangkan. Kalau di PPN berarti jumlah kredit pajak itu adalah jumlah PM yang bisa dikreditkan. Jumlah kekurangan pokoknya ya berarti tinggal dikurangin aja. Sanksinya adalah tadi 2% dikali jumlah bulan dikali jumlah pajak terutang. Kalau dalam case yang ini adalah apa namanya? Di sini adalah 2% dikali 5 bulan ya misalnya. Nah, di sini saya tegaskan lagi bahwa dalam SKPKB tadi kan ada komponen sanksi kan, sanksinya itu jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi. Sanksi administrasi ini berupa bunga besarnya adalah 2%,
per bulan paling lama per bulan paling lama 24 bulan. 24 bulan. Nah, penghitungannya bagaimana? 24 bulan dihitung sejak sebentar. Dihitung sejak apa? Dihitung sejak saat terutang. Saat terutang. Dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun atau tahun pajak dengan diterbitnya SKPKB. Ini lihat teman-teman bisa cek pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Jadi 24 dihitung sejak. Nah, maksudnya gimana? Misalnya tahun pajak misalnya 2019, ya kan? Kemudian terbit SKPKB misalnya terbitnya tanggal 20 Desember 2020. Berarti ini apa nih? Ini berapa bulan dihitung sejak? Ini menghitungnya berapa ini? Nah, ini dihitung sejak saat terutangan. Saat terutangnya adalah 2019 berarti. Akhirnya kapan ini? Ini adalah Desember 2019. Berarti menghitungnya dari bulan Desembernya. Bulan Desember dari tanggal 1 2020. Dari 1 sampai 20 dari 1 Januari sampai 20 Desember ini terhitung 12 bulan. Loh, Pak, kan yang yang bulan Desembernya baru bulan Desembernya tanggal 20 terbitnya. Nah, iya. Jadi kalau di pajak itu lewat 1 hari dihitung 1 bulan kan. 1 Januari full Januari 1 sampai full November itu 11 bulan. Kemudian lewat 1 hari misalnya tanggal 1 Desember, 2 Desember sampai tanggal 31 Desember itu dihitung 1 bulan. Jadi total 12 bulan. Jadi misalnya tahun pajak 2019 terbit SKPKB-nya tanggal 20 bulan 12, maka sanksinya nanti adalah 2% dikali 12 bulan dikali jumlah pajak terutang. Untuk jelasnya kita ambil contoh ya. Misalnya kita contohnya SKP kan, kita contoh ada WP Badan yang melakukan kegiatan usaha menyampaikan SPT di tahun 2018, SPT 2018. Kemudian diperiksa SPT 2018 dilaporkannya kan paling akhir itu April 2019 kan. Kemudian penghasilan netonya di SPT-nya penghasilan neto misalnya nih biar gampang hitungnya 1 miliar misalnya 1 miliar. Kemudian PPh terutang misalnya 28 misalnya biar gampang angkanya ini pajak terutangnya misalnya 250 juta misalnya. Nah, kemudian dia punya cuma kredit pajak misalnya 200 juta. Nah, kurangi sama berarti pajak yang kurang bayar pajak kurang bayarnya adalah 50 juta. Nanti udah bayar nih yang 50 juta ini soalnya tadi sebenarnya. Kemudian terjadi pemeriksaan diperiksanya bisa kapan? Kemarin kita tahu bahwa pemeriksaan itu memakan waktu sampai 12 bulan. Nah, kemudian misalnya diperiksa terus terbit hasil pemeriksaannya ternyata penghasilan netonya itu nggak 1 miliar.
Tapi berapa misalnya? Misalnya 2 miliar misalnya, biar gampang hitungnya ya. Misalnya 2 miliar. Kemudian PPh terutangnya harusnya 500 juta. 500 juta. Terus kredit pajaknya misalnya nggak ada perubahan, 200 juta juga misalnya. Kemudian pajak 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 kurang bayarnya berarti 300 juta nanti. Nah ini kan berarti ada selisih nih. Yang udah pernah dia bayar adalah 50 juta. 50 juta. Di sini ada selisih. Selisihnya sebesar berapa? 250 juta. Tadi ingat teman-teman, komponen dari SKPKB itu ada apa? Penghasilan neto, PPh yang harus dibayar, dan kredit pajak, kemudian ditambah sanksi, dan di total ini sanksi itu 4 ya, dan yang kelima adalah pajak yang masih harus dibayar. Nah sekarang pertanyaannya berapa sanksinya? Nah ini misalnya SKPKB-nya ini misalnya SKPKB terbitnya misalnya 10 Oktober misalnya, 10 Oktober. Kira-kira berapa bulan? Jadi sanksinya adalah berakhirnya tahun pajaknya itu kan kalau 2018 berarti 31 Desember 2018. Nah, perhitungan sanksinya mulai 1 Januari 2019. Nah, ini terbitnya kapan? Terbitnya adalah 10 tadi mana? Ini kan 10 Oktober ya, 10 Oktober ya. 10 Oktober ya teman-teman tinggal hitung aja dari Januari sampai Oktober itu berapa bulan? Itu adalah 10 bulan. Berarti sanksinya adalah 2% dikali 10 dikali 250 juta. Berarti sama dengan berapa? 20% dikali 250 juta. Sama dengan berapa nih? 5. Sama dengan ini 50 juta, sehingga pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar 300 juta. Nah, ini contoh biar angkanya gampang aja ya. Analoginya adalah SPT-nya dilapor ada unsur 1 penghasilan neto, kemudian PPh yang 2, PPh yang harus dibayar ada 3, kredit pajak, kemudian ada pajak yang kurang bayar 4. Kemudian diperiksa nanti ada komponen 1 penghasilan neto tetap, terus yang 2 adalah pajak yang harus dibayar, terus kemudian ada kredit pajak itu sama. Kalau misalnya tidak ada korelasi sama, kemudian ada pajak kurang bayarnya itu dari hasil perhitungan perhitungan pemeriksaan dikurangi kredit pajak, ketemu dikurangi pajak yang pernah dibayar, ketemulah kurang bayarnya, nanti ditambah sanksinya adalah kurang bayar ini dikali 10 dikali dengan 2% dikali kapan terbitnya SKPKB itu. Kalau misalnya di contoh case ini adalah dia pemeriksaan dia tahun pajaknya 2018, terus kemudian terbitnya 10 Oktober, berarti sanksinya adalah 2% dikali 10 bulan dikali jumlahnya pajak yang kurang bayar, kemudian ditambah sanksi di total dengan kurang bayarnya. Nah, ini adalah angka SKPKB yang harus atau jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh si wajib pajak. Nah, teman-teman yang skenario yang tadi itu SKPKB terbit jika si WP itu melaporkan SPT-nya. Bagaimana kalau SPT-nya nggak dilapor? SPT
tidak dilapor. Kalau SPT tidak dilapor, maka akan berlaku ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang KUP. Undang-Undang KUP, di mana jumlah pajak dalam SKPKB, jumlah pajak di SKPKB nanti akan ditambah dengan sanksi administrasi. Ditambah dengan sanksi administrasi. Kalau tadi itu adalah perhitungan 2% dikali sanksi administrasi 2% dikali jumlah bulan kapan terbitnya SKPKB yang maksimal 20 maksimal itu adalah 24 bulan. Kalau ini sanksi administrasinya langsung dipatok. Ada tiga kemungkinan, ada 3 variasi. Variasi yang pertama A, itu sanksinya adalah 50%. Kenaikan 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar. Oh ya, saya lupa di sini. SPT tidak dilapor dan sudah ditegur. Nah, di surat teguran itu ada jangka waktunya. Jangka waktunya itu biasanya 2 minggu. Kemudian sudah ditegur, dia masih tidak melakukan pelaporan dan DJP punya data, maka akan diterbitkan SKPKB dengan sanksi administrasi 50% untuk PPh yang tidak atau kurang dibayar. Kemudian kemungkinan selanjutnya, kemungkinan B, itu 100% atas PPh yang tidak atau kurang dipotong. Kalau ini kurang dipotong atau dipungut. Maksudnya gimana, Pak? Kalau yang ini adalah tidak ada kewajiban, dia punya penghasilan. Kalau yang B ini dia punya kewajiban motong pungut tapi tidak melakukan pemotongan pungutan. Oke. Contohnya apa? Dia misalnya melakukan transaksi pasal 23 harusnya melakukan pemotongan, dia tidak melakukan pemotongan. Kemudian yang C adalah 100% juga, 100% atas PPN barang dan jasa dan PPh dan PPNBM yang tidak atau kurang muka. PPN atau PPNBM yang tidak atau kurang dibayar. Jadi di sini kalau untuk PPh itu karena sanksi administrasinya adalah kenaikan 50%, sedangkan untuk PPh output atau PPN dia kena sanksi kenaikannya 100%. Nah, biar gampang kita ambil contoh ya. Misalnya WP Badan. Nah, WP Badan kemudian dia lapornya tepat nih 30 April nih. 30 April misalnya tahun yang belum pandemi lah ya, April 2018 berarti tahun pajaknya berarti berapa kalau April 2018? Tahun pajaknya adalah tahun pajak 2017. Harusnya kan dia lapor 30 April tahun 2018 ini, tapi dia tidak lapor. Dia tidak lapor. Karena apa? Kemudian karena dia tidak lapor, diterbitkanlah surat teguran. Tegurannya ini terbit misalnya 20 Mei lah ya, 20 Mei 2018. Nah, di surat teguran itu disampaikan bahwa dia harus melaporkan SPWT paling lambat misalnya 3 Juni misalnya. 3 Juni dia harus lapor nih, 3 Juni 2019 ya.
Ini 2019 ya. 2019. Jadi ditegur tanggal 20 Mei, kemudian di surat teguran itu dinyatakan bahwa kamu harus lapor sebelum tanggal 4 Juni atau paling lambat tanggal 3 Juni. 3 Juni. Kemudian si PT ABC baru menyampaikan SPT 5 Juni. Nah, ini baru menyampaikan SPT 5 Juni nih. 5 Juni dia menyampaikan SPT. Nah, kalau misalnya konteksnya ini adalah PPH 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 badan ya, badan ya. Maka nanti akan terbit SKPKB, SKPKB yang terbit nanti ada gimana ya? Kita coba ganti halaman ya biar gampang gambarnya. Jadi dikasih jatuh tempo 3 Juni 2019. Kemudian dia lapor 5 Juni 2019. Nah, di pelaporan 5 Juni itu dia mengaku mengalami rugi. Misalnya dia rugi misalnya 200 juta misalnya 200 juta. Nah, karena rugi berarti nggak ada PPh terutang. Nggak ada PPh terutang. Terutangnya nihil, kredit pajak misalnya nggak ada. Kemudian pajak yang masih harus dibayar nggak ada. Ini SPT-nya ya. Ini pelaporannya setelah ditegur. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada PPh terutang. Di sini. Ternyata. Misalnya ini hasil pemeriksaan. Pemeriksaan di sini ternyata PPh terutangnya ruginya nggak segini dan ternyata ada PPh terutang misalnya 10 juta misalnya 10 juta kemudian terbit SKPKB-nya 10 Desember misalnya 2019 misalnya ya 10 juta berarti di SKPKB akan terbit PPh terutang 10 juta, kemudian jumlah kurang bayarnya 10 juta ditambah sanksi. Nah, sanksinya karena dia udah ditegur, karena udah dikasih jatuh tempo lewat dari tanggal yang ditentukan di surat teguran, maka sanksinya adalah 50%. Sanksinya adalah 50% dari yang jumlah kurang bayarnya. Nah, di sini adalah 10 juta berarti 5 juta. Nanti SKPKB-nya yang terbit adalah 15 juta, di mana kurang bayar 10 juta karena di SPT yang dia laporkan terlambat itu tidak ada, kemudian ditambah sanksi 50%, bukan 2% dikali karena 2 Desember berarti 12 dikali 10 juta. Tapi langsung disikat 50 juta. Langsung disikat 50%. Ya. Kalau misalnya dia lapornya sebelum 3 Juni, dia kenanya sanksinya cuman berapa nih? 24%. Karena dia lapornya setelah tenggat waktu yang ditentukan oleh surat teguran. Jadi ini keywordnya adalah surat teguran, maka dia kena sanksi 50%. Nah, tadi kan variasi SKPKB yang kena sanksi 50% ya. Kita pakai variasi yang ketiga. Yang ketiga ini yang PPN nih, karena teman-teman kan udah belajar PPN ya. Nah, untuk PPN ini teman-teman bisa lihat pasal 13 ayat 3 Undang-Undang KUP. Di mana disebutkan di situ apabila berdasarkan hasil pemeriksaan setelah diperiksa ternyata ada PM yang tidak seharusnya dikreditkan, PM atau PPN BM yang tidak
seharusnya dikompensasikan atau nggak bisa kena tarif 0%, tapi dia kena tarif 0%, maka akan kena sanksi 100% kenaikan. Sanksi 100%. Nah, kita langsung aja ke contohnya ya. Misalnya PT ada WP Badan, dikukuhkan sebagai PKP, melaporkan SPT masa PPN. Nah, ini SPT masa PPN misalnya kita ambil Desember 2018 ya, biar nggak pas pandemi. Nah, di situ dia laporkan di SPT masa PPN-nya, misalnya PK-nya misalnya 200 juta. Kemudian PM-nya misalnya 230 juta. Maka kan di sini PPN-nya jadi lebih bayar sebesar 30 juta, ya kan? 30 juta. Nah, dari 30 juta ini kan kalau lebih bayar kemungkinannya ada dua kan, di restitusi atau dikompensasi. Nah, dia dikompensasikan ke masa Januari. Kompensasi ke masa Januari 2019. Nah, terus kemudian berdasarkan pemeriksaan PK-nya itu ternyata di bulan Desember ini berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata PK-nya itu misalnya 220 juta misalnya, 220 juta. Maka di bulan Januari harusnya nggak, kompensasinya nggak 30 juta, harusnya 230 juta ini tetap, biar mananya PM-nya nggak dikoreksi, 230 juta, maka harusnya yang dikompensasi itu cuman 10 juta. Tapi dia mengompensasikan 30 juta. Maka di sini dia akan terkena sanksi administrasi sebesar 100%. Nah, SKPKB-nya gimana angkanya yang di SKPKB-nya? Di SKPKB-nya nanti akan terbit jumlah pokok pajak, jumlah pokoknya pajaknya berapa? Nah, ini pajak keluarnya ya, 220 juta, kemudian jumlah kredit pajak yang namanya PM itu adalah kredit pajak 230, kemudian LB-nya berapa? LB-nya adalah 10 juta. Nah, ya kan? Kenapa LB? Ya karena jumlah kredit pajaknya lebih besar daripada pokok pajak, atau jumlah PM-nya lebih besar daripada PK-nya. Dikompen ke Januari 30 juta, ya kan? Dikompen 30 juta. Berarti ada jumlah kekurangan pokok pajak berapa? 20 juta. Nah, nanti sanksi administrasinya sanksinya adalah kenaikan 100%, yaitu 20 juta. Berarti nanti jumlah pajak yang harus dibayar adalah 40%. Oke. Nah, jadi apa sih namanya? Bedanya apa sama yang tadi? Yang tadi itu PPh, yang ini untuk PPN. Dan ingat, ini setelah setelah mendapatkan teguran. Berarti sudah diterangkan beberapa skenario terbitnya SKPKB karena apa tadi? Karena skenario yang pertama itu
ada hasil pemeriksaan, hasil pemeriksaan atau ada keterangan lain yang menyebabkan kurang bayar, ya kan. Terus yang kedua disebabkan adanya sudah ditegur lapor telat ya kan. Ini maksimal 24 bulan, yang ini kenaikan 50%, kalau PPh 100%, kalau potput sama PPN. Oke. Nah, sekarang variasi selanjutnya itu terkait ini terkait PPN. Terkait PPN tadi udah disampaikan. Nah, sekarang variasi yang selanjutnya itu terkait jika dia tidak melakukan yang pasal 28 atau pasal 29 Undang-Undang KUP. Apa? Ini terkait dengan pembukuan dan ini terkait kewajiban WP saat pemeriksaan, seperti tidak memberi akses ke pemeriksa, tidak memperlihatkan pembukuan dan sebagainya. Nah, di sini juga akan dikenai sanksi. Sama sanksinya seperti ini. Sama. 50% jika terjadi kalau itu terkait PPh, 100% itu terkait potput sama terkait PPN. Jadi nanti dilihat case-nya ya. Kalau dilihat di case-nya itu sudah ditegur, laporan telat, terus terkait PPN, kemudian terkait pembukuan sama pemeriksaan, terbit SKPKB, sanksinya bukan lagi 2% dikali bulan maksimal 24 bulan, tapi 50% untuk pajak penghasilan, 100% untuk potput sama untuk PPN. Terus kemungkinan kelima itu apa ya contohnya? Ini terkait NPWP. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha pajak secara jabatan, NPWP atau PKP secara jabatan. Ini pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Sekarang kita, karena yang empatnya analoginya sama kayak yang nomor 2, kita lihat sekarang saya akan berikan contoh yang terkait NPWP. Contoh CV, misalnya WP Badan CV, misalnya CV adalah pengusaha yang mulai berusaha sejak 2017 nih, usaha tahun 2017. Terus tapi dia nggak daftar NPWP nih, sampai dengan dia baru mendaftar NPWP 10 Oktober misalnya ya, 2019 nih misalnya. Ini pun diterbitkan secara jabatan. Setelah ketahuan DJP memiliki bukti data informasi yang menunjukkan bahwa dia sudah memenuhi syarat subjektif objektif, ditetapkan mempunyai NPWP tanggal 10 Oktober 2020. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa di tahun 2017 dia punya penghasilan itu misalnya 1 miliar misalnya, biar gampang hitungnya ya. Kemudian PPh terutangnya misalnya 25 juta misalnya, 250 juta misalnya. Kemudian kredit pajaknya belum punya misalnya. Kan dia baru punya usahanya 2017 kan, nggak ada. Nah, pajak kurang bayarnya berapa? Di sini karena nggak ada kredit pajaknya berarti 250 juta. Maka nanti akan terbit SKPKB-nya terbitnya bagaimana? Itu nanti ada jumlah pokok pajak.
jumlah pokok pajak. Jumlah pokok pajaknya adalah ini. Jumlah pokok pajaknya ini 200 juta. 200 juta, kredit pajak nggak ada, Nah, kemudian jumlah kekurangan pokok pajaknya berapa? Jumlah kekurangan pokok pajaknya adalah 200 juta, 250 juta nih, 250 juta, 250 juta, nanti ada sanksi administrasi. Administrasinya karena dia harusnya punya NPWP tahun 2017 dan baru ditetapkan 10 Oktober, berarti perhitungannya adalah 2017 itu 12 bulan ditambah 10 bulan sama dengan 22 bulan. Nah, 10 bulan hitungannya udah jelas ya, dari Januari sampai Oktober 2019. Kenapa? Kalau dia punya usahanya di tengah-tengah, masa dihitungnya 12 bulan? Iya, yang dihitung adalah tahun pajaknya. Maka walaupun dia punya usahanya sorry. Ini ceritanya dia punya usahanya di awal Januari. Kalau dia misalnya punya usahanya di bulan Agustus, berarti dihitungnya dari Agustus. Nah, ini karena dia mulai usahanya di awal Januari, dihitungnya 12 bulan, Januari sampai Desember 12 bulan, kemudian 1 Januari 2018 sampai 10 Oktober itu dihitung 10 bulan, di mana 10 itu 9 bulan lewat 10 hari. Nah, lewat 1 hari dianggap 1 bulan, jadi 10 bulan. Dan ini berarti nanti di sini kena sanksi 22 dikali 2% dikali 250 juta. Jadi untuk skenario yang kelima ini dia mirip sama yang skenario pertama. Jadi saya ulangi, skenario penerbitan SKPKB itu dimungkinkan ada 5 variasi. Variasi pertama itu kurang bayarnya ditemukan karena pemeriksaan, tapi dia lapornya tepat waktu. Itu sanksinya tuh 2% dikali 24, 2% dikali lama terbit, 2% dikali bulan dikali jumlah pajak terutama maksimal 24 bulan, itu sanksinya sama kalau terkait penetapan NPW atau PKP secara jabatan. Sedangkan untuk variasi 2, 3, 4 itu sanksinya adalah 50% sama 100%. Yang pertama itu saat dia sudah ditegur, ya. Yang kedua itu terkait PPN, kompensasi PPN, kemudian yang terkait kewajiban pembukuan sama kewajiban saat dia diperiksa, yang harus menunjukkan catatan, kemudian mempersilahkan masuk. Nah, itu kena sanksinya adalah 50% sampai 100%. Kalau 50% itu untuk PPh, 100% untuk PATPID dan PPN. Tadi udah disampaikan juga bahwa jatuh tempo atau daluarsa penerbitan SKPKB, daluarsa pakai W nggak sih? Pakai W ya. Daluarsa penerbitan SKPKB adalah 5 tahun. 5 tahun itu dari mana, Pak? 5 tahun itu setelah saat terutangnya pajak. Jadi kalau misalnya kita buat timeline, tahun pajak 2018, maka perhitungannya adalah dari 1 Januari 2019 sampai 2019 tambah 5, berarti sampai 2024 Desember. Berarti bukan 2024, maaf, sampai 31 Desember 2023 ya. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Jadi 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun ini masih bisa terbit SKPKB, tapi
SKPKB-nya terbit atas penyidikan, atas proses penyidikan. Kalau tidak apa sih namanya? Bukan penyidikan. SKPKB terbit karena tindak pidana di bidang perpajakan, karena tindak pidana di bidang perpajakan. Kalau misalnya tidak terkait tindak pidana di bidang perpajakan, 5 tahun ini mentok nggak bisa. SKPKB hanya bisa diterbitkan 5 tahun sejak tahun pajak terkait. Nah, tadi kan udah terbit SKPKB nih. Apakah setelah udah pernah terbit SKPKB, misalnya untuk tahun pajak 2018, bisa nggak sih Pak ada SKPKB lagi? Iya, bisa. Setelah terbit SKPKB nanti masih bisa terbit SKPKBT. T ini adalah tambahan. Jadi kesimpulannya apa? Setelah diperiksa dia masih bisa diperiksa lagi, tapi SKP-nya nggak bisa kurang bayar namanya, SKPKBT. Di situ penambahan kata tambahan ini disimpulkan bahwa dia pernah diperiksa sebelumnya dan terbit SKPKB. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ini merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Ini ada di ketentuannya ada di pasal 1 angka 17 Undang-Undang KUP. Nah, penerbitan SKPKBT ini hanya dapat diterbitkan 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak dan seterusnya. Intinya dia hanya bisa diterbitkan di rentang waktu ini, 5 tahun ini. Nah, jadi sama misalnya di Januari 2019 ini terbit SKPKB ya. Berarti di sisa waktu ini dia hanya di sisa waktu ini adalah masih ada peluang terbit SKPKBT. Kalau misalnya udah lewat ini bisa nggak? Bisa, asal apa? Asal dia terkait tindak pidana perpajakan. Terus lalu pemicunya apa? Terbit SKPKBT ini. Di sini karena ada data tambahan. Jadi kalau misalnya udah diperiksa ternyata ada data tambahan nih. Data tambahan ini bisa data dari pihak ketiga, dari lawan transaksi. Pokoknya ada data tambahan, maka bisa diterbitkan SKPKBT. Nah, kemudian data tambahan ini kemungkinannya ada 2, didapat kalau misalnya SKPKB ini dulunya ini kan SKPKB kemungkinannya ada 2 nih, karena pemeriksaan atau karena keterangan lain ya, Kalau misalnya dia terbit karena pemeriksaan, maka kalau misalnya dia karena pemeriksaan, SKPKBT-nya maka dilakukan pemeriksaan ulang. Tapi kalau dulunya SKPKB-nya terbit karena keterangan lain, maka dilakukan pemeriksaan. Lalu yang bisa jadi bahasan di sini apa? Apakah yang termasuk data tambahan atau data baru ini? Nah, data tambahan data baru ini teman-teman bisa cek di pasal 15 Undang-Undang KUP. Yang termasuk data baru itu yang pertama adalah data yang tidak diungkap oleh WP, tidak diungkap oleh WP. Jadi disembunyikan oleh WP, tidak diungkap dalam SPT, tidak diungkap dalam SPT. Kemudian yang selanjutnya adalah pada waktu pemeriksaan wajib pajak tidak mengungkap data atau memberikan keterangan secara benar. Nah, pas diperiksa pemeriksaan data disembunyikan oleh WP, disembunyikan oleh WP, sehingga tidak memungkinkan pemeriksa pajak untuk menghitung secara benar. Walaupun WP telah memberitahukan data dalam SPT atau mengungkapkannya saat pemeriksaan, tetapi apabila
memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan cara sedemikian rupa sehingga fiskus tidak mungkin menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang, maka dia masuk kategori data tambahan. Jadi intinya data tambahan itu sesuatu hal yang tidak diketahui pas pemeriksaan. Nah, kemungkinannya ada dua, tidak diungkapkan oleh WP, diungkapkan tapi ditutupi oleh WP. Jadi gimana ya misalnya? Misalnya teman-teman apa ya analoginya yang enak ya? Ya mungkin kayak misalnya transaksi antar ini kali ya, antar cabang misalnya. Dia seakan-akan transaksi sama cabangnya padahal dia transaksi sama orang lain. Harusnya dia PPN-nya harga penjualan, jadi seakan-akan PWN-nya pakai DWP nilai 80%. Seakan-akan gitu ya, ditutup-tutupi. Nah, coba kita bahas sekarang adalah contoh-contoh data yang belum terungkap ya. Misalnya dalam PPh itu ada biaya iklan. Nah, biaya iklan ini kan sebenarnya bisa dikurangkan ke penghasilan bruto. Tapi si WP ini tidak memberitahu bahwa biaya iklan ini terdiri dari dua, di mana biaya iklan beneran, iklan media massa, iklan misalnya biaya iklannya misalnya 10 juta lah, misalnya 10 juta ya, iklan terus kemudian terdiri iklan media massa 5 juta. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya sumbangan misalnya. Sumbangan kan nggak bisa dijadikan biaya 5 juta. Tapi dia cuma ngomong biaya iklan, dalam pembukanya dia ngomong biaya iklan, padahal kalau di rinci ada biaya iklan 5 juta dan semua 5 juta, dan dia waktu pemeriksaan tidak menyampaikan ke pemeriksa. Maka ini saat diketahui bahwa ada biaya yang tidak seharusnya dikurangkan ke penghasilan bruto itu dikurangkan, maka di situ adalah data baru. Dan ini misalnya diketahui setelahnya. Ini contoh yang pertama. Kemudian contoh selanjutnya misalnya yang PPN lah ya, yang PPN. Nah, PPN teman-teman tahu kan kalau untuk tujuan produktif PM bisa dikreditkan, tidak untuk tujuan produktif PM tidak bisa. Tapi si WP tetap mengkreditkan PM yang tidak produktif ini, dan ketahuan setelah pemeriksaan. Maka ini termasuk definisi data tambahan. Contohnya apa sih yang waktu PPN kemarin kita ngomong, dia beli truk. Nah, truk itu untuk penyerahan yang terutang PPN sama tidak terutang PPN. Kalau dia digunakan untuk yang terutang PPN kan bisa di PM kan tuh truknya, tapi dia ternyata untuk penyerahan non BKP misalnya beras, nah harusnya nggak bisa di PM kan, tapi dia nge PM kan. Nah, ini kalau ketahuan setelah pas ketahuan, ini definisi data tambahan. Gara-gara dia tidak menyampaikan, maka tidak menyampaikan informasi dengan jelas, pemeriksa lewat, maka ini bisa dianggap data tambahan. Kemudian ketentuan terkait SKPKBT itu sanksinya adalah 100% kenaikan dikali jumlah pajak yang terutang. Kenaikannya ini tidak dikenakan apabila SKP ini tidak dikenakan jika SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis. Jadi kalau misalnya WP-nya ngaku
ngaku secara tertulis ya, secara tertulis, atau yang ngaku lah ya, dengan terus kemudian kemudian ada syaratnya juga, dengan syarat DJP belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan untuk apa namanya, pemeriksaan ulang, sebelum sebelum pemeriksaan ulang, maka SK apa namanya, kenaikan 100% ini tidak dikenakan. Misalnya udah diperiksa, pemeriksaannya lewat, belum dilakukan pemeriksaan ulang, WP-nya ngaku, maka tidak dikenakan. Tapi misalnya WP-nya nggak ngaku, maka akan dikenakan sanksi 100%. Nah, ini terakhir untuk video ini biar nggak terlalu panjang ya, ini udah 1 jam. Nah, apa sih namanya, kita akan ambil contoh yang terkait SKP KBT. Nanti untuk yang SKPLB akan dibuat di video yang berbeda. Ini misal ya, contoh WP WPA. Ini terkait SPT SPT masa lah, SPT masa PPH misalnya, masa PPH misalnya pasal 23 lah ya misalnya ya, di Desember 2018 saja, sebelum pandemi. Setelah dilakukan pemeriksaan, nah, atas SPT masa PPH ini udah terbit SKPKB nih, SKPKB misalnya. Terbitnya kayak yang tadi aja ya, Oktober 2019. Berarti kan dia kena sanksi nih, kena sanksi berapa tergantung case-nya tadi. Kalau case-nya dia itu udah lapor tepat waktu, berarti sanksinya 10 apa namanya, 2% dikali jumlah bulan. Kalau misalnya sudah ditegur, berarti sanksinya, kalau SPT masa PPH ini kalau terkait output bisa kena 100%. Di sini di SKP yang terbit Oktober 2019 ini ada diketahui bahwa jumlah pokok pajaknya misalnya 100 juta misalnya ya. Nah, kemudian kredit pajak misalnya 90 juta. Berarti kekurangan jangan kekurangan sih, biar gampang ya. Pajak yang masih harus dibayar, berarti kan ini dikurangi 10 juta kan, 10 juta. Kemudian sanksi administrasi, sanksi pasal 13 ayat 2, sanksinya berapa? Ini kan 10 bulan nih ya. 10 bulan berarti 20% dikali 10 juta berarti 2 juta ya. 2 juta. Nah, berarti jumlah yang harus dibayar 12 juta. Ini SKPKB yang terbit di Oktober 2019. Kemudian ternyata di bulan misalnya di bulan Mei 2020 misalnya, Mei 2020 ditemukan data baru, ternyata ada objek PPH yang belum dipotong oleh si BPA ini. Harusnya dilaporkan di SPT masa Desember 2018, tapi sama dia nggak dilaporkan. Misalnya jumlahnya belum dilapor 20 juta misalnya. Sehingga seharusnya jumlah pokok pajaknya harusnya di sini harusnya 120 juta misalnya. Maka akan terbit SKP KBT. Kalau dia misalnya ngaku, nanti akan terbit SKP KBT kan 90 juta, ya kan? Di sini 30 juta. Nah, kalau misalnya 30 juta ya, 30 juta udah dibayar 30 juta. Oh, maaf, ini jumlah pajak yang udah pernah ditetapkan
yang sudah pernah ditetapkan 100 juta. Nah, ini kan dari angka ini 100 juta, maka jumlah pajak yang masih harus tambahan jumlah pajak yang harus dibayar adalah 20 juta. Kemudian sanksinya 100%, sanksi 100%, 20 juta, ya kan? Berarti dia SKP KBT yang terbit adalah 40 juta. Jadi nangkep kan ya, kalau dia motong PP pasal 23 kan dia harus setor tuh, harusnya yang disetor 120 juta, tapi dia lapornya cuma 100 juta, dimulai kredit pajak dan seterusnya, ada selisih 20 juta belum dilaporkan. Nah, kalau data informasi ini diketahui oleh DJP, maka dia akan kena sanksi 100%, kecuali dia ngaku sebelum pemeriksaan ulang, maka tidak ada sanksinya ini. Nah, ini di case ini terjadi karena dia tidak mengakui secara sukarela, maka kena sanksi 100% kenaikan. Berarti kenaikannya 100% yang dibayar adalah 2 kali dari jumlah pajak yang terutang akibat penelitian ulang. Terus daluarsa penerbitan SKP KBT tadi udah saya sampaikan, daluarsanya sama 5 tahun sejak tahun pajak terakhir. Berarti kalau misalnya Desember 2018, berarti 2000 daluarsanya adalah 31 Desember tahun 2023. Lalu ketentuannya bagaimana jika misalnya udah lewat jangka 5 waktu, teman SKP KBT tetap bisa terbit. Analoginya kayak SKP KB. Selama SKP KBT itu terbit karena adanya tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara. Oke, untuk materi kali ini saya stop sampai SKP KBT, SKP LB-nya akan saya pecah ke video yang lainnya agar durasinya tidak terlalu panjang. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.